Welcome to Fabian Creep Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat creator dimanapun berada, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, di video kali ini saya akan berikan sebuah tutorial bagaimana cara membuat duplikat tanda tangan di aplikasi CorelDRAW. Bagaimana step by stepnya? Baik, yang paling pertama kita buka dulu aplikasi CorelDRAW-nya. Yang saya gunakan adalah CorelDRAW 2020. Oke, sahabat creator mempunyai versi yang lain. Itu intinya sama saja. Oke, kita buat dokumen baru. Kita beri nama di sini duplikat. Kemudian pengaturan page-nya silakan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Jadi jika sudah terbuka seperti ini, kita masukkan format tanda tangan yang akan kita duplikat. Kita cari, kita drag ke aplikasi Corel. Nah, ini tanda tangannya sudah kita masukkan. Langkah selanjutnya adalah lihat di sidebar di sini, di bagian ini kita klik yang segitiga kecil di pojok bawah. Nah, di sini ada pilihan. Ya, saya gunakan yang 3-point curves supaya memudahkan ketika nanti ada lekukan-lekukan di tanda tangan. Kita klik itu, kemudian kita mulai menduplikat. Ketika menduplikat tanda tangan, ini butuh ketelitian dan butuh kesabaran ya, karena tanda tangan itu berbeda. Kadang ada tanda tangan yang memang sangat sulit sekali. Oke, sebelumnya jangan lupa sambil di klik like, komen, subscribe, share sebanyak-banyaknya. Apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silakan sahabat creator semua bisa menulisnya di kolom komentar. Ini satu kesatuan tanda tangan yang menyatu. Ya, kalau ada tanda tangan yang di luar, ini seperti ini tanda garis, ini otomatis kita membuat garis yang baru. Ya, karena tidak bisa dari sini disambungkan,
ke sini. Ya, ini satu tanda tangan nanti, satu garis. Kemudian untuk ininya kita buat garis yang lain. Ini juga terpisah. Baik. Ini telah selesai, kita duplikat. Jadi kita select. Kemudian kita drag. Nah, ini hasil dari tanda tangan yang barusan kita duplikat. Selanjutnya kita gabungkan file ini karena tadi ada beberapa garis yang memang terpisah. Di antaranya ini, kemudian ini, dan garis yang di bawah. Kita lihat apabila dirasa ada lekukan-lekukan yang kurang pas, kurang sama, kita bisa edit kembali garis-garis tersebut. Caranya adalah klik di garis, ya, kemudian kita tekan set tool. Nah, ini pastikan tampilannya seperti ini. Kemudian kita ubah lekukan yang memang dirasa kurang pas. Ya, kita bisa geser atau kita bisa melakukannya kembali misalnya dengan bentuk yang lain. Nah, ini kita juga bisa menghapusnya, kita bisa menambahnya dengan double klik. Contohnya, nah, untuk lekukan-lekukan seperti ini. Jika dirasa cukup, kita tekan klik tool. Nah, ini sahabat creator bisa lihat, kita blok, kita select, kemudian garisnya kita tebalkan di sini di outline width, kita tebalkan disesuaikan dengan tebal dari tanda tangan ini. Ini. Baik, sahabat creator bisa lihat di garis yang barusan kita buat. Di sini kalau kita zoom, di sini ada poin-poin di ujungnya yang runcing seperti ini. Ini bisa dilihat. Bagaimana cara supaya ujungnya tidak runcing kalau di aslinya ini tidak runcing? Nah, ini seperti ini. Ya, caranya adalah kita pergi ke sini, ke outline pen-nya, kemudian kita ke line pen. Kalau di versi-versi sebelumnya sama, cuma letaknya saja mungkin, letak dari icon ininya yang mungkin saja berbeda. Pada intinya sama. Lihat di bagian cornernya kita ubah round corner. Lihat perbedaannya. Sebelumnya cornernya ini metered corner, nah, jadi runcing seperti ini. Kita ubah menjadi round corner, jadi bentuknya menumpul. Oke, nah
Ya, bisa sahabat kreditor lihat tidak jauh berbeda, bahkan terlihat persis ya dengan aslinya. Kemudian untuk melakukan perubahan warna, karena ini warnanya tidak terlalu gelap, tidak terlalu hitam, kita tinggal klik saja di bagian sini. Caranya, kalau garis itu kita melakukan klik kanan. Nah, ini seperti ini. Warnanya tidak terlalu hitam legam, tapi agak hitam, agak muda sedikit. Nah, ini ada lakukan yang masih kurang. Ubah. Oke. Kita blok, kemudian kita grup. Setelah dirasa cukup, kemudian kita save. Ini kita save. Caranya klik file, jangan lupa di grup dulu. Grup, klik file, kemudian kita ekspor. Nah, mengekspornya kita simpan di desktop saja. Mengekspornya save as tipenya kita gunakan tipe PNG supaya nanti backgroundnya transparan ya. PNG, kemudian ekspor. Nah, ini kemudian di sebelah sininya resolusinya bisa kita ganti, bisa kita perbesar, atau kalau dirasa cukup 300, resolusinya ditetapkan saja. Oke, kita lihat hasilnya. Ini kenapa hitam? Ini tampilan PNG seperti ini, jadi latar belakangnya tidak ada dan mengikuti latar belakang desktop. Oke, selanjutnya kita coba masukkan ke sebuah dokumen. Kita cari dokumennya. Ini contohnya. Kita masukkan ke sini. Kita buka file PDF ini. Ini bagi sahabat kreditor yang butuhkan file PDF, aplikasi pembuka PDF, silahkan dicek di video saya sebelumnya. Di sana ada cara edit file PDF dengan mudah. Saya sertakan juga link aplikasinya di sana. Di sahabat kreditor tinggal download saja, kemudian ikuti langkah-langkahnya, langkah penginstalannya. Aplikasi PDF Editor ini sangat simple dan banyak sekali kegunaannya. Di antaranya untuk mengedit tulisan, ini bisa langsung diedit di sini. Ya, termasuk masukkan atau insert tanda tangan dan lain sebagainya. Oke, kita coba di sini. Kita masukkan ya, di bagian sini. Kita tambahkan dulu ruang untuk tanda tangannya.
buat. Kita drag saja ke sini. Ini kemudian kita perkecil ukurannya, disesuaikan. Sesuaikan dengan kebutuhan. Ya, format tanda tangan yang barusan kita buat sudah kita masukkan ke dokumen. Ya, hasilnya tidak terlalu untuk hasilnya cukup. Ini saya kira ya tidak terlalu jauh dari tanda tangan asli. Ataupun kita membuat tanda tangan yang baru misalnya, boleh menggunakan step-step yang barusan. Kemudian kita save file ini. Kita lihat, kita close saja. Dan kita lihat file hasil save. Kita buka dengan pembuka PDF yang lain. Biar hasilnya lebih terlihat nanti. Ini. Nah, karena sahabat kripter sangat simpel sekali untuk membuat tanda tangan di CorelDRAW, membuat duplikat tanda tangan seperti ini. Baik sahabat kripter dimanapun berada, itulah mungkin sedikit tutorial dari saya tentang bagaimana membuat duplikat tanda tangan di aplikasi CorelDRAW. Apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silahkan tulis komentar di kolom komentar. Kemudian jangan lupa like, comment, dan subscribe, share sebanyak-banyaknya. Nyalakan juga lonceng notifikasi supaya sahabat kita semua bisa dapat update info terbaru dari video yang saya unggah. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.